Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Rizkyananta dengan NIM 18.24308 dari kelas metodologi penelitian Pak Fauzan Muhammadi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Pengetahuan Masyarakat tentang Perjanjian Pranikah di Kecamatan Kabupaten Kabupaten. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang. Latar belakang di sini, saya akan langsung menjelaskan. Penelitian ini sangatlah signifikan dalam merespon persoalan yang sering kali muncul di masyarakat. Selain itu, penelitian ini membahas apa yang terjadi di kalangan masyarakat di Kecamatan Kaunganten dalam hal perjanjian perkawinan. Di daerah ini, perjanjian perkawinan masih dapat Padahal perjanjian perkawinan itu sangatlah penting. Karena dengan adanya perjanjian tersebut, maka calon mempelai dapat menentukan hal-hal yang bersifat penting. Masyarakat di Kecamatan Kaunganten masih sangatlah belum memahami akan pentingnya perjanjian perkawinan. Apalagi dengan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah di kalangan masyarakat Kecamatan Kaunganten masih sedikit yang melaksanakannya, namun juga ada beberapa yang sudah melaksanakannya. Oke, lanjut. Sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan, suami istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk persiapan adalah mengadakan perjanjian pranikah. Dengan begitu, tentunya setiap pasangan yang mau melangsungkan perjanjian perkawinan harus mempersiapkan diri agar tidak menemukan kesulitan di kemudian hari. Oleh karena itu, berdasarkan adanya permasalahan tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang analisis pengetahuan masyarakat tentang perjanjian pranikah di Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah bagaimana perjanjian pranikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua ada bagaimana eksistensinya. Yang ketiga ada bagaimana pandangan masyarakat tentang perjanjian pranikah di Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap. Oke, langsung tujuannya, yaitu bagaimana ketentuan perjanjian pranikah dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana eksistensinya, dan bagaimana pandangan masyarakat tentang perjanjian pranikah tersebut. Oke, kita lanjut ke manfaat penelitian, yaitu bagi penulis adalah agar saya atau agar si penulis dapat memahami mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian pranikah, syarat-syaratnya, eksistensi serta implementasinya. Ada juga bagi universitas, yaitu Universitas Ahmad Dahlan, yaitu untuk menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan tentang hukum yang berhubungan dengan hukum Islam, yaitu mengenai perjanjian pranikah. Selanjutnya adalah bagi masyarakat. Secara praktis penelitian ini dapat membantu masyarakat wilayah Kabupaten Cilacap untuk mengetahui seberapa pentingnya sih perjanjian pranikah serta akibat hukum dalam perjanjian pranikah tersebut. Oke, lanjut tinjauan pustaka dari Sutojo Prawiro Mijojo dan Asis Saifuddin yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah yang dibuat oleh calon suami istri dapat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Selanjutnya dari Esther Master dan Sri Wahyuni dari jurnal yang berjudul Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat, dan Sesudah Perkawinan, dan juga dari skripsi Laili Yusnia Adani yang berjudul Perjanjian Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, studi kasus di Kecamatan KUA Kecamatan Tinggi Kota Madia Salatiga. Untuk metode penelitiannya, saya mengambil jenis penelitian normatif empiris dan sumber datanya, yaitu sumber data yang langsung memberikan data seperti pelaksana perjanjian pranikah atau dari petugas yang ada di KUA atau serta narasumber masyarakat langsung. Adapun bahan-bahan hukum primernya adalah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan. Yang kedua ada Putusan Nomor 69 PUU XIII garing 2015 tentang perkawinan bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Yang ketiga adalah kompilasi hukum Islam.
Hukum sekundernya adalah pendapat para ahli, dokumen-dokumen, pendapat-pendapat pejabat negara, bahan hukum tersiernya adalah kamus-kamus. Oke, metode pengumpulan datanya. Saya mengambil 3 sampel masyarakat serta narasumber yang ada di KUA. Untuk metode analisis datanya, saya mengambil teknik analisis data kualitatif deskriptif. Oke, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.